Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video FPH yang selanjutnya, yang sebelumnya kita udah membahas tentang cara membuat akun FPH dan cara kita deposit lewat bank lokal, dan kita berkenalan dengan AMI. Apa itu AMI, juga cara meminimalisir ya. Sudah dilihat di video sebelumnya. Sekarang kita akan mengenal beberapa tipe iklan yang ada di FPH ya. Jadi kalau Anda akan beriklan itu wajib Anda pahami dulu beberapa tipe iklan ini. Jadi kita akan masuk ke halaman iklan. Jadi baca segitiga, lalu kesini ya, kelola iklan, di kanan aja biarin nggak hilang. Klik segitiga lagi. Untuk melihat tipe iklan, ya pastinya kita akan masuk membuat iklan baru ya. Kalau Anda udah mulai beriklan, kita masuk ke sini buat iklan. Oh ya, saya jelaskan dulu di fitur ini pelunaran iklan ini segitiga nih, kan ada banyak fitur nih. Ini tutup dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita udah mengklik salah satunya, tadi kan di video sebelumnya saya udah memasukkan ini metode penagihan, ini akan nyatu ke sini yang sering digunakan. Ini kan sering digunakan. Jadi dua ini yang terakhir saya klik, yang saya gunakan ini metode sama ini masuk ke sering digunakan, nanti masuk. Kalau saya mengklik ini laporan iklan ya. Nah, ini kalau saya udah beriklan lalu ingin melihat laporannya, saya melihat ke sini laporan iklannya ya. Bisa juga lihat laporan iklan ke sini langsung sekalian, enggak apa-apa. For editor ini kita main ke for editor. Jadi kalau misal kita awal-awal iklan, jangan ke for editor dulu ya. Kita nanti manual aja dulu. Nah, seperti ini ya. Kalau di refresh, yang sering digunakannya nanti akan bertambah. Kita mengenal sini dulu. Harusnya ini tambah ini laporan iklan. Oke, berapa Pak? Nah, for editor itu adalah halaman untuk kita beriklan dengan penampakan lain ya. Jadi kita bisa beriklan lewat sini, bisa juga beriklan manual langsung ke Create Ads ya, Create Ads ini ya. Ini buat lebih detailnya, tapi saya seringnya pakai yang ini aja buat iklan biar simple ya. Ini ada beberapa fitur lagi, nanti kita prakteknya pakai ini, jadi langsung ke sini aja, ke sini aja. Oke. Lalu untuk fitur lain adalah kiriman halaman ya. Kita lihat ini konversi khusus, saya ubah pakai bahasa Inggris saja dulu ya biar paham. Pakai bahasa Inggris pengaturan. Oh ya, kalau misal Anda untuk membuat akun FVS untuk mendapatkan bank lokal ya, nggak ada kartu kredit talk itu seperti itu, pastikan Anda pertama-tama sebelum Anda post sama buat iklan untuk mendapatkan rekening itu loh ya, pastikan Anda bahasa Facebooknya setting bahasa Indonesia dulu ya, bahasa Indonesia dulu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tipe iklan, akan saya jelaskan bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia untuk memancing kita mendapatkan bank lokal ya. Jadi bahasa Indonesia dulu untuk mendapatkan bank lokalnya, itu transfer bank lokal biar nggak kartu kredit talk. Nah, sekarang saya untuk menjelaskan materi ini pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Inggris ya. Ya, US. Oke. Nah, ini lebih enak. Ini tutup, masuk ke sini lagi. Create Ads ya. Nah, kan beda nih. Manage Ads. Manage Ads itu Create Ads langsung. Ini saya akan menjelaskan beberapa tipe iklan yang wajib kita ketahui. Oke. Nah, di kelas ini yang akan saya ajarkan itu kita akan beriklan dengan tipe PPA ya, PPA. Saya nggak bisa logat bahasa Inggris, jadi kalau misal bahasa Inggris saya medok ya harap dimaklumi. Oke. Di PPA ini kan post your post tuh maksudnya PPA. Nah, kalau Anda sering mendengar PPA, nah ini kan page post engagement ya. Nah, ini artinya PPA. PPA itu post your post ya. Nah, jadi iklan ke sini. Ini artinya kita beriklan dari postingan. Kalau kita membuat postingan di fans page ya, itu diiklankan. Nah, itu masuk ke PPA. Itu tujuannya adalah kita menarik banyak interaksi. Jadi di situ akan lebih mudah kita mendapatkan like, comment, share seperti itu ya. Jadi PPA bisa dipakai. Jadi di kelas ini
yang akan saya ajarkan adalah beriklan lewat ini Push Your Post ya. Lalu bisa CTW itu klik to website. Jadi pengen mendapatkan audiens itu mengklik website yang udah kita bikin ya, blog yang udah kita bikin seperti itu, atau web mana ya. Nah, kalau saya jelaskan aja satu persatu. Kalau promote your page ya, ini adalah iklan untuk mendapatkan banyak like page ya, fanspage kita mendapatkan banyak like. Nah, ini tapi saya nggak akan mengajarkan untuk menjalankan iklan tipe ini ya. Nah, lalu berikutnya adalah reach people near your business. Jadi kalau Anda mempunyai toko online, toko offline di rumah atau di mana, nah itu bisa memakai ini iklan tipe ini. Jadi ini akan menjangkau orang-orang yang ada di sekitar toko Anda. Ini bisa nih si Facebook Ads. Jadi kalau pengguna Facebook yang berada di sekitar toko Anda itu akan kena di iklan ini. Kalau Anda mencantumkan ini, nggak usah di banyak-banyak itulah audiens ya, ini tinggal diklik ini, orang yang menjangkau orang yang ada di sekitar toko Anda akan kena jangkauannya begini ya. Nah, ini brand awareness ya, ini bisa, tapi nggak saya ajarkan di kelas ini brand. Ini kalau Anda punya produk ini mempromosikan produk ini udah kita udah dapat aset data ya, kita bisa langsung loncat ke sini ya. Tapi kalau awal-awal nanti akan saya ajarkan lewat iklan tipe ini aja dulu, oke? Nah, ini enggak, ini connect reach ya, your business enggak ya. Ini iklan dengan video ya. Nah, ini dengan event, kalau Anda membuat event diiklankan ini seperti ini ya. Event Facebook lah itu loh, Facebook itu kan bisa bikin event. Nah, seperti itu. Ini kalau Anda punya aplikasi ya, pastikan iklannya ini aplikasi biar nanti satu kali klik langsung suruh download ya. Nah, ini send people nanti untuk mengarahkan audiens menuju ke website. Jadi kalau Anda punya website blog ya, kita cantumkan ke FB Ads, nanti tampilannya akan berupa langsung ke kliknya itu ke halaman website Anda. Jadi sekali klik dia akan menuju ke website Anda. Ini biasanya ikannya agak mahal. Kalau Anda belum mempunyai aset data, jangan memakai ini. Tapi akan saya ajarkan juga nanti tipe ini juga ya. Nah, ini 1, 2. Ini conversion on your website. Nah, ini mirip-mirip seperti ini sih. Nah, langsung meningkatkan ya, banyak konversi ke website. Nah, ini biasa saya pakai ya. Nah, ini manajemen aplikasi juga, nih aplikasi ini enggak lah ya, ini mempromosikan. Kalau Anda punya aplikasi produk dipromosikan. Nah, ini enggak lah ya. Ini 3 ini harus Anda ketahui, Anda pahami. Ini Push Your Post, ini PPA ya, ini mengarahkan orang menuju website. Ini juga ya mirip-mirip lah, tapi langsung ke conversionnya. Oke, itu tipe-tipe iklan ya. Itu kalau Anda create ads langsung di depan seperti ini, pilih aja satu. Nah, ini misal post engagement-nya. Oke, berikutnya adalah mengenal struktur iklan. Nah, struktur iklan itu adalah lanjutan seperti ini. Ini struktur ya, kan saya jelaskan. Kalau Anda beriklan menentukan ini objektifnya, ini bisa diklik nih salah satunya kan. Nah, ini dari atas urutan. Kalau Anda mengerjakan ini di push your post TPA ya, lalu ke audience. Bisa juga nih dari sini langsung continue, sini bisa langsung loncat ke sini kan, audience. Nah, ini kalau Anda mempunyai tabungan ya, aset audience ya, nah ini bisa dipakai use. Nah, ini akan saya ajarkan di video selanjutnya. Jadi kan kok kita mempunyai 7 audience, bisa pakai ini data ya, data. Kalau ada mempunyai audience di winning campaign-nya di save, lalu akan nyambung ke sini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk iklan selanjutnya, cuma memakai ini aja, klik sini ya. Tapi kalau belum, masih baru ya, sini create new ya, audience. Oke. Nah, custom audience enggak ya. Kalau kita mempunyai data juga audience ini akan ada sini. Bikinnya gimana ya, saya ajarkan di video selanjutnya aja ya. Ini masih baru ya, ini nggak usah, fokus ke sini aja. Ini pertama kalau bahasanya US ya, ini langsung ke United States. Ini hapus saja, klik Indonesia. Kalau kita nargetin lokal, ini Indonesia aja. Kalau nargetin US ya nggak usah dihapus, itu pakai aja. Oke, Indonesia.
Bisa juga ini difokuskan ke kota ya, misal provinsi atau kota ya, Jawa Timur atau Jakarta. Kalau Anda ingin berjualan khusus Jakarta, misal diskon untuk orang asli Jakarta, ini Anda bisa masuk ke sini Jakarta. Jadi iklan Anda akan ditujukan ke orang-orang yang datanya tuh sedang berdomisili di Jakarta ya. Dia data di Facebooknya dulu. Kalau dia ngetik tuh kotanya di Jakarta ya, ada sangkut pautnya tentang Jakarta lah, itu kena ya. Seperti itu. Ini bisa kota, bisa provinsi, bisa negara, gantung kita menargetkannya kemana ya. Mungkin ini Indonesia saja kan. Nah ini bisa macam-macam nih, kota, bisa provinsi ya. Udah, ini pengaruhnya nanti kalau Indonesia mencakupnya gede banget nih. Nah, kalau kita mencakup Jakarta Top. Nah, Jakarta. Tadi kan 74 juta, ini 12 juta. Jadi mencakupnya kalau orang-orang Jakarta Top itu ada 12 juta top ya. Yang kira-kira jangkauan potensialnya ya. Yang kira-kira ada di Jakarta 12 juta. Jadi Indonesia aja dulu. Misalnya untuk pelajaran ini, materi ini Indo gimana sih? Asia ya, country. Maaf ya kalau misal bahasa saya agak medok, bahasa Inggrisnya juga medok ya. Yang penting Anda paham, yang penting tulisannya paham. Lalu menargetkan usia, ini usia Anda misal jual sepatu ya, usianya berapa. Nah, sepatunya agak mahalan ya jangan 18, pastikan yo yang udah kira-kira udah mapan gitu. Targetnya sepatu anak muda atau alay ya, ini sepatu wanita seperti ini. Nanti pengaruhnya gimana? Nah ini pengaruhnya, ini akan turun. Tadi kan 75.000 Indonesia Top tadi loh, 75 juta, ini 75 juta jadi 11 juta top. Nah soalnya kita semakin mengerucut ini umurnya. Nah, usianya 20-25 terus wanita. Lanjut, sebaiknya dikosongi karena kalau cuma kita mengklik bahasa Indonesia Top akan nggak kena kalau kita menargetkan orang yang belum mengetikkan kata bahasa Indonesia. Oke, sebaiknya kosong. Lalu ini bagian paling sulit. Paling sulit itu artinya pemain navigasi itu gagalnya karena riset ini ya, audiens ini ya. Nah ini yang agak membutuhkan waktu lama, butuh kita berpikir logika, berpikir out the box lah, seperti itulah. Jadi nggak harus ada di sini, misal kita menargetkan sepatu terus kita tulis sepatu, nggak seperti itu ya. Oh ya, kalau kita setelannya ini bahasa Inggris pastikan ini interestnya bahasa Inggris ya. Misal sepatu ya Swiss ya, benar ya Swiss ya kan interest. Nah ini detailing targeting itu ada banyak tipe juga selain interest. Nah, bisa juga ini demografik, dari demografiknya, dari education. Nah, kita menargetkan yang sekolahnya di mana ya. Nah, tapi ini jarang saya pakai sih, education, ethnic, affinity ya. Ini kita menargetkan ini buat luar ya, generation. Nah, ini jarang saya pakai sih, biar saya jelaskan aja ya. Ini banyak pilihan, misal parent, orang tua. Kalau Anda menargetkan anak-anak, produk anak-anak ya, pastikan orang tua yang usianya anaknya itu usianya berapa, misal 3 tahun 4 tahun dari sini, misal seperti itu ya. Kan nyantum kan, antum demografik, parent, all parent ya kan. Kalau ini mau dihapus, ini klik aja hapus, ini ada X-nya, X. Oke ya, parent berdasarkan usia orang tua, yang punya orang tua anak umur berapa ya, relationship ya. Nah, ini jangan saya pakai sih, bekerja di mana, bekerja sebagai apa ya. Nah, jarang saya pakai juga. Bisa juga kalau Anda menargetkan orang-orang atas, tapi seringnya kalau orang Indonesia itu orang alay pun juga dia akan mengklik menyantumkan di datanya itu owner perusahaan, bos perusahaan. Nah itu nggak dapat seringnya ya. Lalu yang utama ini demografik, lalu tipe ini interest. Nah interest bisa masuk ke sini langsung, ini social interest nih. Jadi ketertarikan, orang yang punya ketertarikan
tentang sepatu ya. Seperti itu, ini ada banyak sekali, tapi ini umum, masih broad ya, broad. Kalau Anda klik ini ya broad, tapi nggak dapat, nggak spesifik, ini audiensnya nggak tertarget. Seperti orang yang menyukai, dia itu bermain Facebook, tertarik dengan kategori ini, food atau hobi seperti ini ya. Ini banyak banget nih sebenarnya, tapi jarang saya pakai juga nih. Langsung saya ketikkan ke sini soalnya ya. Nah, ini kan ada, oh ya, ini kalau kita udah mengetikkan sus sepatu ya, ini di kayak Google Suggestion, ini juga ada audience targeting suggestion ya. Jadi ini ada pilihannya. Kalau kita udah mengklik sus yang ada hubungannya dengan sus sepatu ini banyak nongol seperti ini ya. Nah, seperti ini, misalnya klik online shopping, food, beer, clothing, jadi baju yang berhubungan dengan sepatu, apa ya, jadi sandal, kok sandal Adidas, yang ini sepatu Adidas misalnya, seperti itulah. Nah, ini tapi nanti ada di video selanjutnya bagaimana cara kita nargetin audiens yang tertarget ya. Jadi ini masih pengenalan dulu. Ini behavior itu untuk menargetkan orang-orang yang tertarik dengan kalau mobile device user, ini menargetkan orang-orang yang pemakai smartphone apa. Nah, ini kan nyambung maksudnya network ya, ini pemakai smartphone yang 4G atau 3G, jadi yang internetnya cepat ya, ditargetkan. Yang ini enggak ya, bisa seperti itu, yang cuma koneksinya lewat Wi-Fi talk ya, nah sini. Oke. Nah, seperti itu. Mobile device ini juga kita bisa menargetkan orang yang pengguna Android Talk atau pengguna HP seperti ini mereknya. Nah, ini jarang-jarang, kalau merek HP saya jarang-jarang pakai ini. Nah, ini pengguna iOS atau pengguna Android Talk, nah kan. Ini kalau biasa orang menargetkan, biasanya ya orang menargetkan produk mahal ditujukan kepada orang yang punya duit ya, biasanya ke iOS, tapi kan nggak mesti. Orang punya duit kan pegangannya juga HP lainnya, kan HP-nya dua, misalnya iOS sama Android. Tapi ketika dia buka Android, padahal dia punya duit, tapi dia nggak menemukan produk iklan Anda, tapi ya percuma. Jadi pastikan ini dua-duanya aja, ini nggak usah diklik. Jadi kalau kita pakai dua-duanya nggak usah diklik. Mark kategoris gitu ya. Oke. Nah, ini ada selanjutnya connection. Ini kita akan menghubungkan, menarikkan orang yang mengelek, jadi like fanspage Anda seperti ini, ditargetkan khusus buat orang yang mengelek fanspage Anda, orang yang temennya orang yang mengelek fanspage Anda. Jadi atau targetkan selain orang yang mengelek fanspage Anda. Jadi kalau yang udah mengelek fanspage Anda nggak akan kena seperti itu, nggak akan kena iklan Anda. Jadi pilih ini aplikasi. Nah, ini aplikasi jarang-jarang saya itu cantumin ya, paling seperti ini token. Nah, kalau saya nggak nargetin orang-orang udah mengelek, udah mengetahui produk saya, mengincar orang luar, orang lain yang udah mengetahui fanspage saya biasanya seperti ini, klik ini ya. Jadi kalau baru ya ini nggak usah diisi aja, ini normal lah ya, normal, jangan diisi. Nah, misalnya. Lalu selanjutnya adalah placement itu kita akan beriklan kemana? Mau ke Instagram juga bisa, kita beriklan sini, beriklan Instagram lewat Facebook Ads bisa. Kita nanti akan disambungkan dengan akun Instagram kita ya. Kalau kita beriklan udah pencet ke sini misalnya, biasanya saya jarang pakai Instagram juga sih. Ini kalau Facebook ini mau dicantumkan ke feed atau timeline ya, atau juga ke halaman kanan. Jadi kanan tuh sinilah itu misalnya. Nah, ini sini biasanya ada iklan, halaman kanan ya. Nah, ini nggak tahu kenapa teman-teman saya kok cewek semua, saya nggak cewek mungkin ya. Nah, ini kalau misal iklannya cuma dia timeline aja, ini hilangin aja seperti ini ya, ini feed. Nah, jadi khusus buat iklan nyantum di Facebook dan di timeline aja. Oke, klik ini ya. Biasanya saya pakai klik edit placement ya. Lalu ini budget dan schedule.
Kalau Anda ingin mengiklankan di jadwal ya, misal iklan di setting hari ini lalu berpergian, ternyata Anda ada acara, padahal Anda rencana lusa akan beriklan. Nah, ini pastikan ini bisa dijadwal ya, dijadwal seperti ini ya, mau start berapa, jam berapa, tanggal berapa ya. Oke, tapi kalau Anda memang udah mau beriklan hari ini juga, ya langsung kesini aja, ini nggak usah. Oke, jadi klik ini run my adset starting hari ini ya. Ini budget harian aja, ini aja satu. Misalnya mau 10.000 ya, klik 10.000. Oke, 10.000. Iklan pertama 10.000. Nah, langsung ke sini. Nah, ini bisa bos, ini jarang saya sentuh ya, biarin aja. Nah, biarin lalu ke sini. Ini penamaan ini untuk kalau Anda beriklan banyak sekali, penamaan ini akan sangat penting karena ini untuk identitas iklan Anda. Ini misal kita beriklan sepatu ya, tentang umur 20 sampai 25 dan wanita, pasti ditulis aja ke situ. Ini iklan adalah untuk untuk cewek usia 20 sampai 25. Nah, kan enak. Jadi seperti itu. Ini iklan sepatu ya. Untuk penamaan identitas Anda aja ditata, nanti kalau misalnya Anda banyak beriklan ini akan ada banyak sekali penamaan ini. Jadi sesuai namanya. Lalu masuk ke sini. Bisa ke sini ya. Anda bisa mengklik ini, ulangi lagi ya, bawah continue. Bisa juga nanti langsung ke sini, loncat ke sini, klik ini aja. Jadi deh, ini iklan gitu. Kalau saya pertama ini iklan PPE ya. Oke, lanjut ya. Jadi di sini ada page and post dari post saya. Jadi pastikan kalau Anda iklan PPE ini Anda bikin iklan dulu di sini ya, postingan, lalu post PPE nya seperti itu. Awalnya ini ya, post your post ya, langsung ke sini di set audience, penempatan iklannya, lalu biayanya. Oke, lalu ke sini iklan yuk. Oke, dipilih. Ini kalau Anda punya fanspage banyak ya, punya fanspage banyak di akun Anda, ini akan nyantum semua sini sampai bawah nih. Tapi ini berhubung saya satu tok, ini satu tok. Nah, ini kalau Anda punya di fanspage Anda punya banyak postingan, ini akan nyantum ke sini semua. Ini ke bawah sampai ke bawah sebenarnya. Nah, tapi kita pilih iklan yang akan kita iklankan itu post yang mana. Ini klik aja yang pertama ya, seperti ini. Nah, oke. Lalu push order. Nah, ini kalau Anda misal pakai gambar ya, foto gambar, tapi melanggar peraturan, misal ada huruf atau kata-katanya itu lebih dari 20%, ini nanti ada peringatan ya. Atau gambar Anda itu nggak disetujui, kira-kira nggak disetujui oleh Facebook, ini nanti ada peringatan. Nah, kalau ada peringatan, saatnya Anda ubah iklan Anda ya, ubah gambar atau bisa juga kontennya, tulisannya. Ini peringatannya ada penjelasannya kenapa iklan ini ada peringatan seperti itu ya. Oke, seperti itu untuk menjelaskan tipe iklan dan struktur iklannya ya. Semoga Anda paham, siap untuk beriklan pertama. Ini coba Anda membuat itu dulu, buat akun FB dan deposit dulu ya. Ini belum iklan, saya klik dulu. Untuk ini kalau Anda misal udah beriklan, ini masuk ke sini aja, Ads Manager. Ada nanti di sini ada laporannya. Kalau Anda udah mulai beriklannya ada kotaknya nih. Oke, paham ya? Jadi seperti itu. Ini pastikan fanspage Anda nantilah ada materi tentang membuat fanspage dan brandingnya. Oke, selanjutnya adalah membahas tentang 6 poin penting main FB Ads untuk pemula ya. Kalau Anda awam harus paham dulu 6 poin penting main FB Ads dan 4 faktor, lalu jenis traffic,